Untuk managing desktop, yang pertama saya akan jelaskan yaitu mengenai desktop environment. Nah, pengertiannya itu telah ada di web yang telah saya buka, yaitu di web ini. Nah, untuk pengertiannya, desktop environment merupakan suatu set lengkap yang terdiri dari berbagai macam perangkat lunak atau software untuk membentuk suatu lingkungan yang memudahkan pengguna dalam pemakaian GNU atau Linux. Nah, di dalamnya ini biasanya uh, sudah termasuk perangkat-perangkat pendukung seperti File Manager, Windows Manager, Display Manager, dan berbagai aplikasi lainnya. Nah, untuk contoh desktop environment itu macam-macamnya ada banyak. Uh, yang pertama yaitu KDE. Nah, untuk KDE ini saya akan memberikan contoh seperti ini. Nah, ini KDE. Lalu untuk GNOME ini contoh desktopnya itu seperti ini. Nah, kalau untuk Kali itu seperti ini. Nah, ini Kali Linux ini seperti ini. Nah, itu untuk mengenai desktop environment. Selanjutnya mengenai Window Manager. Nah, Window Manager ini berfungsi untuk mengatur atau mengontrol window. Ya, yang dimaksud dengan mengontrol window yaitu seperti hmm, mengotomatiskan window layout, lalu compositing, lalu drawing dekorasi, lalu drawing panels, dan yang terakhir itu menyediakan multiple workspace dan sebagainya itu. Nah, lalu window manager ini dibagi menjadi 3, yaitu stacking, compositing, dan tiling. Nah, lalu selanjutnya mengenai compositing. Nah, compositing itu pengertiannya adalah salah satu jenis Windows Manager yang memungkinkan aplikasi with an off-screen buffer for each window. Nah, itu yang nantinya itu bakal ditampilkan dan ditulis hasilnya itu ke dalam display memori. Nah, untuk tambahannya saya akan menjelaskan mengenai default aplikasi. Nah, default aplikasi ini yaitu suatu aplikasi yang sudah ada ketika kita menginstal Linux atau Debian. Nah, kalau di Linux ini untuk default aplikasinya, nah ini ada Archive Manager, kalkulator, dan sebagainya. Nah, untuk grafik ada ini, ada image viewer dan document viewer. Lalu untuk internet ada, nah ini ada Wireshark dan sebagainya. Lalu untuk Kali Linux, nah ini ada untuk programming juga ada. Nah, itu untuk default aplikasi. Oke, selanjutnya saya akan tambahannya menjelaskan mengenai Command Line Interface atau CLI. Nah, kalau untuk di Windows itu biasanya disebut dengan CMD. CMD. Nah ini CMD. Lalu jika di Linux itu namanya bukan CMD melainkan terminal. Nah, ini terminal. Nah, itu mengenai CLI. Oke, sekarang saya akan memberitahu bagaimana cara menginstal sebuah aplikasi pada sistem operasi Linux. Nah, itu caranya saya telah mendownload sebuah aplikasi yang bernama Waltz. Nah, ini Waltz ini ya. Nah, saya akan menginstalnya. Pertama saya ekstrak terlebih dahulu, yaitu dengan ketik tar strip xvzf lag. Nah, xvzf, lalu nama file tersebut. Nah, di sini saya bisa draft
file tersebut. Nah, lalu saya klik enter. Nah, maka akan muncul di filenya seperti ini. Nah, itu. Jadi lalu saya refresh dulu. Oh, maaf, nge-lag. Nah, ini kan, Pak. Nah, lalu kita masuk ke filenya. cd Nah, lalu ada filenya itu. Di sini kita langsung coba kita buka terlebih dahulu filenya. Nah, karena di sini tidak ada konfigur, maka kita bisa langsung menginstalnya, yaitu dengan menuliskan make install. Oh, maaf, ini dia maksudnya, cat install.sh. Nah, maka file atau aplikasi Waltz telah terinstall pada sistem operasi Linux. Oke, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan mengenai apa itu repository. Nah, saya telah membuka suatu web di sini, yaitu nama webnya ini. Nah, di sini membahas mengenai apa itu repository. Untuk pengertiannya, repository merupakan tempat penyimpanan ratusan aplikasi atau program yang telah diatur sedemikian rupa dan tersedia untuk dapat diakses melalui internet. Nah, jadi kalau menurut saya itu repository itu kayak web atau tempat. Nah, di tempat tersebut itu terdapat banyak aplikasi-aplikasi yang bisa diinstal di Debian. Nah, itu cara mengaksesnya itu dengan menggunakan internet gitu. Jadi di-download gitu. Nah, di sini juga terdapat langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatur repository. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Nah, lalu untuk itu apa? Untuk contohnya itu seperti ini. Nah, ini dia. Nah, di sini juga dijelaskan banyak sekali. Nah, ini dia. Nah, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dependensi. Nah, saya di sini akan memberikan contoh, yaitu saya telah mendownload mendownload ini Audacious. Nah, saya ingin menginstal file ini, yaitu saya buka terminal. Nah, pada terminal ini saya ketik sudo apt-get install, lalu saya drag ininya. Nah, lalu saya enter. Tunggu beberapa saat. Nah, jadi di sini tertulis dependency tree. Nah, yang dimaksud dengan dependensi ini
yaitu jadi kita harus mendownload file-file yang dibutuhkan untuk menginstal aplikasi ini. Nah, contohnya saya telah membuka sebuah web yaitu ini. Nah, di sini dia. Nah, contohnya seperti ini. Kita harus menginstal ini, install ini juga, dan install ini. Lalu untuk lebih jelasnya, kita bisa mengunjungi website ini. Nah, itu penjelasan mengenai dependensi. Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara menampilkan informasi seperti ini. Nah, itu dengan aplikasi Screenfetch. Nah, Screenfetch itu bisa kita dapatkan di sini dengan mengklik download zip, dan yang saya perlukan adalah ini Screenfetch Strip Dev. Lalu untuk menjalankannya kita buka terminal, lalu pada terminal kita ketik chmod plus x, lalu ketik Screenfetch Strip Dev. Nah, lalu setelah itu untuk menjalankannya ketik /screenfetch strip dev, lalu tekan enter. Nah, ini adalah informasinya. Lalu bagaimana cara menampilkan seperti ini ketika kita setiap kali membuka terminal, yaitu pada menu pada home kita tekan Ctrl H untuk melihat file apa saja yang terhidden. Nah, di sini ada .bus. Nah, kita klik 2 kali atau kita buka file tersebut. Tunggu. Nah, di sini mungkin agak lama. Oh, coba kita buka dengan editor. Agak lama ini mungkin. Nah, ini dia. Di sini. Nah, lalu di bawahnya ini kita ketik komen pagar dulu. Pagar. Mana pagar? Oh, pagar di sini beda. Atau kita ketik saja langsung /screenfetch strip dev. Lalu kita save. Nah, untuk menampilkannya, untuk mengetesnya, kita close terlebih dahulu, lalu kita buka. Nah, jadi seperti ini. Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara untuk merubah tema, wallpaper, dan icon. Nah, untuk ketiganya itu sebenarnya bisa dilakukan dengan klik kanan change desktop. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, untuk wallpaper sendiri kita bisa merubahnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Pilih sesuai kemauan kita. Nah, sini saya ingin ganti space flare. Nah, atau saya juga bisa merubah feature folder atau yang lainnya. Nah, itu. Tapi cara ini juga bisa dilakukan dengan menggunakan terminal. Nah, caranya yaitu kita buka terlebih dahulu terminal. Lalu pada terminal
kita ketikkan g setting g setting set org dot gnome dot desktop dot interface, lalu gtk strip hem, lalu kita ganti, misalnya kita mau tema yang bagus, maka kita saya ingin tema high contrast. High contrast. Maaf, ada yang salah. Contrast. Nah, lalu saya enter. Nah, maka tema akan berubah menjadi high contrast. Lalu untuk mengganti backgroundnya itu bisa juga, yaitu caranya nge-lag. Sabar. Sabar. Ini lagi ganti tema. Oke, saya lanjutkan. Lalu untuk mengganti background itu caranya, nah ini lihat di sini terlihat temanya berganti menjadi high contrast. Nah, untuk mengganti backgroundnya itu kita hampir sama, tapi kita ganti desktop interface dengan desktop background. Dengan desktop background, lalu spasi picture, strip URL, lalu kita cari filenya. Misal saya memiliki file gambar. Maaf, saya nggak punya gambar. Ada gambar di sini, misalnya di home. Atau saya, nah itu untuk alamatnya barusan saya telah download ini, dan saya taruh filenya itu di sini. Jadi mungkin bisa saya drag saja. Nah, lalu saya enter. Gitu. Mohon maaf, ini ada yang error sepertinya. Saya salah ngetik. Jadi seharusnya ini tidak ada. Jadi ini file .2 slashnya 3 kali. Nah, file root download Emperor Penguin. Nah, lalu enter. Maaf. Di sini kesalahannya pada ini. Nah, maka di sini terlihat file penguin tersebut. Nah, lalu untuk yang terakhir adalah cara mengganti
icon. Nah, itu sama caranya, yaitu hanya saja pada ininya kita ganti menjadi desktop, tetap interface, lalu icon strip theme. Nah, lalu kita pilih sama, yaitu high contrast juga. High contrast. Nah, itu maaf, kita petik lalu ini tunggu beberapa saat. Nah, setelah itu untuk melihatnya itu bisa kita lihat di nah, udah mulai berganti. Nah, sudah mulai berganti. Nah, ini. Nah, ini semua udah mulai berganti. Jadi seperti itulah cara mengganti icon dan yang lainnya. Oke, dan ini adalah yang terakhir, yaitu mengenai user management. Nah, yang pertama adalah buat user dengan nama sysop dengan password 123 dan masukkan user tersebut ke dalam grup well. Nah, itu caranya. Jadi kita buka, ini close saja. Nah, kita buka baru, nah, terminal, lalu kita ketikkan sudo user add sysop. Nah, lalu kita enter. Nah, itu user sysop sudah terbuat. Lalu untuk memberi passwordnya sudo password. Nah, lalu kita ketik juga nama usernya sysop, lalu kita enter. Nah, di sini saya akan memberi password 1 2 3 4, lalu saya enter 1 2 3 4, saya enter kembali. Nah, set password telah selesai. Lalu bagaimana caranya untuk membuat grup? Nah, itu saya ketik sudo group add. Nah, namanya will. Nah, lalu bagaimana cara memasukkan user sysop ke dalam grup will, yaitu sudo user mod min g will sysop. Enter. Nah, lalu saya akan membuat kembali user dengan mode apa tadi? Dengan sebagai user system dengan nama saya, yaitu sudo user add min add ikmal. Oke. Lalu saya beri password sudo passwd ikmal. Nah, saya akan beri password NRP saya 52141000083. 52141000083. Nah, lalu jadi kayak gitu. Bagaimana mengenai user management. Demikian TP3 mengenai Linux ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.